Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 37 Kelompok 1 yang beranggotakan saya Liliani SPDI, Aslinawati SPD, dan Ria Chandrawati SPD. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai analisis isu global korupsi. Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, sebagai tersangka. Inilah uang yang disita KPK dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. KPK mengatakan uang tersebut disita dari Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Edi Rahman. Uang ini diterima dari Direktur PT. Mengawali pembahasan ini, saya akan menjelaskan arti dari kata korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian, tindak pidana korupsi ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang terakhir, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, selanjutnya kita akan bahas analisis isu korupsi. Yang pertama adalah isu scam atau metode Pentangeli. Ada terdapat 5 isu scam, yaitu government, bisnis, akademik, community, dan media. Untuk isu atau masalah dari setiap poin dapat kita lihat pada tabel tersebut. Kemudian yang kedua, menapis isu atau metode USG. Dapat kita lihat pada tabel tersebut berisi kolom isu atau masalah, kolom urgensi, kolom seriousness, kolom growth, dan kolom total. Untuk isu atau masalah yang pertama, totalnya 15. Untuk isu atau masalah yang kedua, totalnya 13. Untuk isu atau masalah poin yang ketiga, totalnya 11. Untuk isu atau masalah poin yang keempat, totalnya 8. Dan untuk isu atau masalah poin yang kelima, totalnya 9. Nilai pada setiap poin yang ada dapat kita lihat bahwa poin yang memiliki total paling tinggi adalah poin ke-1, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Riau, Misri Hasanto, menjadi tersangka atas dugaan korupsi alat swab antigen. Saya akan melanjutkan tentang analisis masalah dengan metode Fishbone. Nah, dengan metode Fishbone ini dilakukan guna mengetahui sebab dari terjadinya kasus korupsi alat swab antigen Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Riau, Misri Hasanto. Nah, kita lihat di layar, ini ada 4 aspek penyebab terjadinya kasus korupsi tersebut. Yang pertama dilihat dari aspek individu atau manusianya sendiri, yang kedua organisasi, yang ketiga faktor dari lingkungannya, dan yang keempat aturannya. Nah, dilihat dari faktor individu ada 3 bagian di sini yang dapat menyebabkan terjadinya kasus korupsi, yaitu yang pertama adanya keserakahan, yang kedua kurangnya keimanan pada manusia itu sendiri, dan yang ketiga rendahnya soft skill. Dilihat dari aspek organisasi terdapat 2 bagian, yaitu kurangnya pengawasan dan kurangnya transparansi. Dilihat dari faktor lingkungan ada 2 bagian pula, yaitu kekuasaan dan adanya peluang. Bersama kita ketahui kebanyakan korupsi dilakukan oleh para penguasa dan terdapat peluang. Yang keempat dari aspek aturan, di mana kasus korupsi terjadi karena lemahnya penerapan aturan baik pada diri sendiri maupun pada organisasi lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas atau menganalisis isu dengan metode SWOT. Metode SWOT itu terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan,
O-nya opportunity, dan T-nya threat atau ancaman. Dilihat dari segi strength atau kekuatan, yaitu adanya lembaga yang menangani kasus korupsi. Yang kedua, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukum terhadap koruptor. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan. Dari segi kelemahan atau weakness, yaitu kurangnya koordinasi antara instansi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya, kurangnya koordinasi antara stakeholder untuk memberikan edukasi berupa penyuluhan untuk tentang dampak dari korupsi. Yang ketiga, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga penggunaan dana. Yang keempat, rendahnya kesadaran individu akan pentingnya pendidikan moral atau pentingnya soft skill. Selanjutnya dilihat dari segi opportunity atau peluang. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi keuangan negara. Yang kedua, adanya undang-undang keterbukaan informasi dana. Dari segi ancaman atau threats, banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Yang kedua, meningkatkan kerugian negara. Yang ketiga, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, dari metode analisis SWOT tadi dapat kita ketahui bahwa salah satu kelemahan dari kasus korupsi itu karena kurangnya peningkatan soft skill sejak dini. Maka rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini, di mana tahapannya itu pemerintah khususnya Menteri Pendidikan memperbaharui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Selanjutnya, media juga membantu mempublikasikannya agar informasi tersebar secara merata. Yang ketiga, akademisi melaksanakan kurikulum baru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan soft skill para akademisi. Selanjutnya, masyarakat menerima dan mendukung program. Hasil yang diharapkan tentu saja terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Adapun pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah, media, akademisi, pengusaha, masyarakat. Nah, selain itu ada alternatif lain yang dapat kami rekomendasikan, yaitu penegakan hukuman yang tegas bagi tindak pidana koruptor. Tahapannya, pertama, merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih berat dan tegas bagi tindak pidana koruptor. Yang kedua, tidak memberikan hak amnesti bagi pelaku korupsi. Hasil yang diharapkan tentunya harus adanya efek jera dan bersih dari korupsi. Mari kita mengharapkan bahwa Indonesia bersih dari korupsi agar terciptanya kesejahteraan dalam rakyat Indonesia. Pihak yang terkait yaitu pemerintah dan lembaga yang terkait. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.